Selamat pagi dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami dengan judul Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Penyakit Kanker Serviks. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Firly Angelia, yang kedua Veronica Cerlinto Pradaliat, yang ketiga Tri Nuryati, yang keempat Tiara Chelsea Patahola. Kepada teman-teman presentator yang membawakan materi, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari kanker serviks atau yang sering kita sebut dengan kanker leher rahim. Jadi, kasus kanker serviks atau kanker leher rahim di Indonesia ini mencapai hingga 21.000 di setiap tahunnya. Jumlah ini menempati nomor 2 tertinggi bahkan di dunia. Pada tahun 2014, lebih dari 92.000 perempuan terkhususnya di Indonesia meninggal karena kanker, dengan presentasinya yaitu 10,3%. Di antaranya karena kanker serviks atau kanker leher rahim. Salah satu penyebab tingginya angka-angka tersebut ini karena tidak adanya proses pemantauan sejak dini yang seharusnya dilakukan oleh perempuan terkhususnya di Indonesia. Jadi agar kita bisa mengurangi presentasi kematian perempuan-perempuan terkhususnya di Indonesia, kita seharusnya melakukan pemantauan sejak dini untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Baik, kita masuk pada slide berikutnya, yaitu gambaran umum dari kanker serviks atau kanker leher rahim. Kanker leher rahim sering tidak menimbulkan gejala dan sulit terdeteksi apalagi pada stadium awal. Pada umumnya baru terdeteksi ketika sudah berada di stadium lanjut. Pada stadium lanjut, proses pengobatan yang harus dilakukan ini menjadi lebih sulit dibandingkan dengan stadium sebelumnya, sehingga biaya pengobatannya pun menjadi lebih mahal. Jika kita bandingkan dengan jenis kanker lainnya, kanker serviks atau kanker leher rahim ini sebetulnya paling mudah untuk dicegah dan juga dideteksi. Maka dari itu, screening kesehatan deteksi dini kanker leher rahim sangat penting dilakukan untuk tindakan pencegahan kanker serviks ini. Jadi, mari kita mencegah sebelum kita mengobati. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua dan juga ketiga. Untuk selanjutnya yaitu faktor risiko. Faktor risiko terjadinya kanker leher rahim antara lain A. Menikah atau memulai aktivitas seksual pada usia muda kurang dari 18 tahun. Berganti-ganti pasangan seks, sering menderita infeksi di daerah kelamin, wanita yang melahirkan banyak anak, dan wanita yang merokok. Pentingnya deteksi dini kanker serviks. Alasan mengapa pentingnya dilakukan deteksi dini kanker leher rahim antara lain insidensi dan prevalensi cukup tinggi di masyarakat, perkembangan penyakit cukup lama, ada teknik pemeriksaan yang sensitif dan spesifik, ada cara pengobatan yang efektif, pemeriksaan bersifat tidak invasif. Mengapa masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya pap smear? Kesadaran untuk mengikuti kegiatan pap smear masih sangat kurang. Beberapa kendalanya di antara lain adanya perasaan malu saat dilakukan pemeriksaan pap smear dan besarnya biaya yang cukup merogoh kantong. Sehingga banyak masyarakat yang bersikap apatis atau mengabaikan hal tersebut. Padahal bisa dikatakan bahwa kegiatan ini cukup penting dilakukan terutama di kalangan wanita untuk mencegah dan mendeteksi adanya kemunculan kanker serviks. Inilah penyebab mengapa terjadinya peningkatan angka penderita kanker serviks di Indonesia melambung tinggi. Dengan tidak dilakukannya pap smear, banyak wanita tidak mengetahui bahwa dirinya terkena kanker serviks pada stadium awal dan baru mengetahuinya setelah berada di stadium lanjut yang dimana pada stadium tersebut sel kanker sudah sulit untuk disembuhkan dibandingkan dengan stadium yang masih awal. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh presentator ketiga. Di sini kita akan membahas pencegahan kanker serviks. Jadi, kejadian kanker serviks ini bisa dikatakan merupakan bagian dari mimpi buruk di masyarakat.
yang dimana hal ini dapat kita cegah dengan menciptakan kesadaran dan menerapkan program screening yang efektif sebagai tindakan kesehatan di masyarakat. Pengenalan penyakit kanker penting dilakukan untuk menciptakan kesadaran di masyarakat akan bahaya penyakit kanker dan menurunkan kasus baru yang kemungkinan meningkat. Setelah dilakukan pengenalan terhadap masyarakat tentang bahaya penyakit kanker, selanjutnya diperlukan tindakan pendukung seperti tindakan pencegahan dan deteksi dini agar upaya pencegahan yang sudah dilakukan semakin efektif dan berpeluang besar untuk berhasil mengurangi tingkat penderita kanker, terutama kanker serviks, terutama di negara kita sendiri ya teman-teman, di Indonesia ini. Selanjutnya, dalam upaya pencegahan kanker serviks, diharapkan setiap perempuan juga mampu untuk melakukan pemeriksaan organ reproduksinya sendiri, yang dalam hal ini disebut Reproductive Organ Self-Examination atau ROS. Nah, jadi metode ROS akan dapat membantu untuk mengetahui apakah seseorang perempuan tersebut mengalami kondisi abnormal yang perlu diwaspadai sebagai gejala awal kanker serviks. Dengan metode ROS ini, perempuan akan lebih waspada terhadap masalah keputihan yang dialaminya. Kondisi keputihan yang tidak normal seperti berbau busuk, berwarna kuning, dan bahkan bisa bercampur bercak darah dapat menjadi tanda dari perkembangan kanker serviks tersebut. Jadi dengan metode ROS ini, perempuan-perempuan di Indonesia yang menerapkannya bisa mengenali lebih dini bahwa dia bisa kemungkinan terjangkit atau tidaknya kanker serviks ini. Jadi bisa lebih mencegah sebelum berada di stadium yang lebih lanjut. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada angka harapan hidup. Nah, angka harapan hidup pada penderita kanker serviks tergantung pada stadium yang dialaminya. Jadi angka ini merupakan angka gambaran persentase penderita yang masih hidup selama 5 tahun setelah penderita didiagnosis menderita kanker serviks. Sebagai contohnya, angka harapan hidup 80%. Nah, itu berarti 80 dari 100 penderita kanker serviks tersebut bertahan hidup hingga 5 tahun atau lebih setelah terdiagnosis kanker serviks. Di sini juga kami sajikan ada stadium-stadium dengan masing-masing persentase angka kemungkinan hidupnya. Untuk stadium 1, itu angka harapan hidupnya 80-93%. Untuk stadium 2, itu 58-63%. Dan di stadium 3 itu ada 32-35%. Dan di stadium 4 itu kurang lebih sedang 16%. Jadi semakin parah tingkat stadiumnya atau semakin tinggi tingkat stadiumnya, angka harapan hidupnya pun semakin rendah teman-teman. Jadi hal itu bisa terjadi karena di semakin tinggi tingkat stadiumnya atau semakin parah penyakitnya, itu akan sulit disembuhkan dan program pengobatannya pun akan lebih rumit dan akan lebih mahal dari stadium-stadium yang awal. Jadi kemungkinan peluang untuk dapat hidup 5 tahun atau lebih itu penderita sangat kecil, hanya 16%, teman-teman. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, demikian materi dari kelompok kami. Terima kasih untuk para presentator yang membawakan materi, dan semoga materi kami pada kesempatan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para penonton. Terima kasih, sampai jumpa lain kali.